Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Dwi Agustinum, NPM D1A017046 dari jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya di mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan, yang mana dosen pengampunya itu adalah Bapak Dr. Aris Munandar, S.Sos MSI. Nah, jadi tugasnya itu adalah menjelaskan hasil resumen kami tentang satu buku yang telah dosen kami kasih, yaitu buku tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dari Sweden. Nah, jadi setelah buku itu saya baca, dan ternyata buku itu tuh menjelaskan beberapa topik materi seperti analisis kebijakan, pendekatan partisipatif, analisis stakeholder, metode kuantitatif. Nah, jadi di sini saya itu akan menjelaskan satu persatu topik materi. Nah, jadi untuk materi yang pertama yaitu materi tentang analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual memilah dan mengelompokkan upaya yang strategis dalam mempengaruhi sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam sistem dinamis, untuk menyederhanakan sistem dalam analisis kebijakan digunakan simulasi model. Ada dua simulasi model untuk analisis kebijakan, yaitu satu, pengembangan kebijakan alternatif, yang kedua adalah analisis kebijakan alternatif. Pengembangan kebijakan alternatif yaitu suatu proses berpikir kreatif dan menciptakan ide-ide baru tentang tindakan yang diperlukan dalam rangka mempengaruhi sistem untuk mencapai tujuan, baik dengan cara merubah model maupun tanpa merubah model. Dan yang kedua yaitu analisis kebijakan alternatif, yaitu adalah upaya untuk menentukan alternatif kebijakan yang terbaik dengan mempertimbangkan perubahan sistem serta perubahan lingkungan ke depan. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan perspektif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu sosial dan ilmu perilaku, tetapi juga administrasi publik, hukum, etika, serta berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan 5 prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah. Yang pertama yaitu adalah perumusan masalah, yang kedua adalah peramalan atau prediksi, yang ketiga adalah rekomendasi atau preskripsi, yang keempat adalah pemantauan atau deskripsi, dan yang kelima itu adalah evaluasi. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Dalam analisis kebijakan publik, terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan. Ada 3 bentuk utama analisis kebijakan publik menurut Dunn pada tahun 2000, yaitu yang pertama adalah analisis kebijakan prospektif, yang kedua adalah analisis kebijakan retrospektif, dan yang ketiga adalah analisis kebijakan terintegrasi. Proses analisis kebijakan menggunakan pendekatan dengan ilmu politik, sosiologi, antropologi, hubungan internasional, dan manajemen. Terdapat tinjauan terhadap 5 tema lintas sektoral tersebut, yaitu pemisahan dalam kebijakan, yang kedua manajemen perubahan, yang ketiga adalah peranan kelompok-kelompok dalam proses kebijakan, yang keempat adalah kepemilikan dari proses kebijakan, yang kelima adalah alternatif kebijakan. Hal tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak-pihak pembuat kebijakan. Kombinasi antara konsep dari berbagai disiplin ilmu dapat digunakan
untuk menempatkan beberapa urutan ke dalam permasalahan, termasuk kebijakan narasi, kebijakan komunitas, analisis wacana, rezim teori, manajemen perubahan, dan peran birokrat di tingkat pelaksanaannya. Menurut Weimer dan Fleming, pada tahun 1999 dalam buku Kartodiharjo tahun 2009 menjelaskan mengenai lingkup kebijakan, terdiri atas riset kebijakan dan analisis kebijakan. Riset kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel akibat perubahan kebijakan untuk aktor dalam arena kebijakan yang relevan melalui metodologi formal. Sedangkan analisis kebijakan adalah perbandingan dan evaluasi dari solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah bagi orang atau lembaga tertentu melalui sintesis, riset-riset, dan teori. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu materi tentang pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material, yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pada awalnya, pendekatan partisipatif ini muncul sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain yaitu penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains, dan yang kedua adalah metodologis. Kepentingan pendekatan partisipatif ini yaitu keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif, baik dengan alasan dari dalam dirinya sendiri maupun alasan dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri untuk disusun rencana tindakan bersama. Tolak ukur dari pendekatan perspektif ini adalah terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yang mana materi yang ketiga yaitu adalah materi tentang analisis stakeholder. Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan pengguna sumber daya seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh. Tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Stakeholder berbeda dengan pelaku atau aktor. Stakeholder adalah bagian yang secara langsung terkait dengan hasil kajian. Stakeholder menjadi pengguna di masa depan dari suatu hasil kajian. Sementara pelaku adalah semua masyarakat dalam suatu wilayah yang memainkan suatu peran dalam suatu sektor tertentu. Macam-macam stakeholder menurut Brown, yaitu 1. Stakeholder primer, yang kedua adalah stakeholder sekunder, dan yang ketiga adalah stakeholder eksternal. Stakeholder primer yaitu mereka yang mempunyai pengaruh rendah terhadap hasil kebijakan tetapi kesejahteraannya penting bagi pengambil kebijakan. Yang kedua, stakeholder sekunder yaitu mereka yang dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat karena mereka adalah sebagian besar dari pengambil kebijakan dan terlibat dalam implementasi kebijakan. Stakeholder eksternal yaitu individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu proses melalui lobby kepada pengambil keputusan tetapi interest mereka tidak begitu penting.
Analisis stakeholder adalah suatu sistem pengumpulan informasi mengenai kelompok atau individu yang terkait, mengategorikan informasi, menjelaskan kemungkinan konflik antar kelompok, dan kondisi yang memungkinkan terjadinya trade-off. Proses penentuan stakeholder dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi sendiri berdasarkan pengalaman dalam pembangunan wilayah berkaitan dengan perencanaan kebijakan pemerintah. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi stakeholder lain atau teknik Snowball. Beberapa tujuan analisis dari stakeholder, yaitu yang pertama adalah untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah memetakan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan. Yang ketiga adalah memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder. Manfaat dari analisis stakeholder yaitu yang pertama memberikan gambaran jelas. Yang pertama yaitu memberikan stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk proses menentukan tujuan, sasaran, dan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang keempat adalah menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis stakeholder yaitu yang pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua, merumuskan isu yang hendak dibahas, yang ketiga, membuat daftar stakeholder yang dilakukan dengan mengidentifikasi stakeholder yang terkait, dan yang keempat, pemetaan stakeholder. Prinsip-prinsip yang perlu dilakukan dalam melaksanakan analisis stakeholder yaitu yang pertama adalah keterlibatan semua pihak. Yang kedua, relevan, dan yang ketiga adalah kepekaan gender. Materi selanjutnya yaitu tentang metode kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan pendekatan kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan kualitatif itu sendiri. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif karena pendekatan kuantitatif sudah diketahui yang akan dicari dalam suatu penelitian sebelum penelitian dilakukan. Perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat pada saat pengumpulan dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu. Menurut Erianto tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji, sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.